Jadi teman-teman semua, ketika kita berjalan dalam ranah spiritual, kita sedang memperjalankan nur yang ada di dalam diri insan. Nur ini yang dinamakan dengan ar-ruh. Ar-ruh. Nah, nur ini mempunyai makanan seperti halnya manusia. Makanan utama dari ruh ini adalah al-ilmu. Karena ilmu itu, al-ilmu huwa nurun. Dia adalah nur itu sendiri. Jadi nur harus bertemu dengan nur untuk apa? Untuk menjadi gizi perjalanan spiritual yang amat sangat jauh ini nih, untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun buah dari nur ini teman-teman yang dihasilkan dari ilmu, nanti ada zikir, ada ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Maka dalam Quran ya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah ya. Dalam wahyu pertamanya adalah tentang Iqra, tentang satu aktivitas yang nantinya menghasilkan nur ini, yaitu tentang membaca. Dan membaca ini adalah aktivitas intelektual dan aktivitas spiritual. Nah, dalam kaitannya masyarakat kita ini bingung, apa sih perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan gitu. Pengetahuan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh brain. Dia tempat memori, tempat pengalaman gitu. Nah, itu brain, ranahnya adalah untuk pengetahuan. Sedangkan ilmu ini tempatnya bukan lagi di brain, tapi di al-qalbu, atau dalam bahasa Arab itu al-ilmu fis sudur. Ilmu itu tempatnya di dalam sudur. Sudur itu dada. La fis sutur, bukan di sutur. Sutur itu kitab, buku gitu. Dia bukan ada di sutur gitu, tapi adanya di dalam dada gitu. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Jadi biar nggak bingung lagi. Nah, nanti untuk pengembangan ilmu maka kita butuh knowledge, butuh pengetahuan. Untuk apa? Membesarkan nur yang ada dalam diri kita dengan aktivitasnya membaca, muzakarah, dengan aktivitas diskusi. Itu untuk apa? Melebarkan nur itu tadi gitu. Nah, dalam kaitannya bagaimana cara mendapatkan ilmu, maka para ulama sudah membuat satu rincian teman-teman ya. Ini takut teman-teman lupa. Kita pernah bahas ini di kitab Aqobatut Thariq yang dinamakan dengan Madarul Ilmi. Apa sih Madarul? Madarul itu tentang bagaimana ilmu itu dihasilkan. Ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah tentang al-mu'allim. Siapa itu mu'allim? Dia adalah seorang guru. Nah, guru ini mempunyai konten, mempunyai materi untuk apa? Untuk memberikan pengajaran kepada seorang murid dengan melalui proses apa? Dengan proses at-ta'alum. Nah, ini proses mengajar. Kepada siapa dia mengajar? Kepada seorang murid yang dinamakan dengan al-muta'alim. Nah, interaksi murid dengan guru ini dinamakan dengan at-ta'lim.
Nah inilah yang bisa menghasilkan ilmu. Ada proses ini yang dibangun antara seorang guru kepada murid dengan proses si guru kepada murid berarti mengajar, dari seorang murid kepada guru proses belajar untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu itu tadi. Nah ini bedanya dengan pengetahuan itu bisa diambil, diakses di mana saja, bisa lewat YouTube, bisa lewat AI, lewat chat GPT itu bisa. Nah itu kita miliki gitu. Tapi ilmu ini memang harus dihasilkan oleh proses ini. Ya mau tidak mau memang harus menggunakan interaksi antara guru dengan murid. Nah setiap interaksi antara guru dengan murid atau murid dengan guru ini dibangun atas dasar apa? Adab itu tadi. Nah gitu, makanya kita belajar kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Agar apa? Sempurna ilmu yang dimiliki oleh kita. Jadi memang tidak ada orang alim tanpa melalui proses ini. Nggak ada gitu, dia alim hanya membaca buku, alim hanya dengan mendengarkan YouTube, itu nggak ada. Orang sampai pada derajat alim itu nggak bakal ada. Biasanya kalaupun dia pinter, tapi karena dia tidak melalui sambungan ruhaniah ini, ilmunya itu biasanya panas. Karena tidak melalui pipa ruhaniah, saluran ruhaniah. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Jadi antara seorang guru dengan murid ada adabnya, antara murid dengan guru ada adabnya, antara murid dengan nanti taklim dalam proses ngaji pun ada adabnya. Jadi ilmu hadza kulluhu muqayyadun bil adab. Ilmu kami ini kata para sufi diikat melalui satu ikatan dengan ikatan adab. Barang siapa yang tidak adab maka la ilmalah, maka tidak ada ilmu bagi orang tersebut.